Semua jabatan publik sekarang ini lagi masalah. Ini kan sekarang kita ini mulai dari polisi sampai hakim secara berjamaah melanggar undang-undang semua. Negara hukum apaan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Saya banyak acara ini di Jakarta, tapi karena yang ngundang BPIP, waduh, tidak berani saya. Apalagi yang mau dibahas ini mengenai etika. Waduh, ini penting sekali. Jadi saudara-saudara, sekarang ini salah satu isu yang paling banyak dibicarakan orang sekarang ini soal etika ini. Nah, makanya saya anggap ini momentum untuk kita melakukan sesuatu, melakukan pembenahan. Dan alhamdulillah, sejak saya tamat dari Mahkamah Konstitusi 2009, 2008 akhir, saya diminta jadi Ketua Dewan Kehormatan KPU 2009. Dia anggap berhasil, ditingkatkan jadi DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, bukan hanya untuk KPU tapi juga untuk Bawaslu. Nah, jadi sejak 2009 saya sudah promosikan pentingnya menata sistem etika berbangsa dan bernegara ini. TAP MPR-nya masih ada berlaku. TAP MPR nomor 6 tahun 2001 itu eksplisit merekomendasikan kepada Presiden, kepada lembaga negara, dan kepada masyarakat untuk menjalankan TAP MPR itu. Nah, terutama yang nomor 1 kepada Presiden, gitu loh. Tapi sampai sekarang tidak ada usaha yang sungguh-sungguh, gitu loh. Nah, padahal ini sudah berkali-kali dibicarakan atas inisiatif saya, misalnya kerjasama di KPP, Komisi Yudisial, dan MPR dalam rangka anggaran sosialisasi itu. Saya pakai tuh, ya kan? Sejak tahun 2000 berapa gitu, itu sudah 3 kali kami menyelenggarakan konvensi nasional tentang etika kehidupan berbangsa. Bahkan waktu pelantikan Presiden Jokowi 2019, dari mulut Ketua MPR dibacakan pidatonya mendukung ide dibentuknya Mahkamah Etika Nasional. Itu di depan semua pejabat 2019. Bisa dicek itu anunya, videonya masih ada. Artinya sudah mau, sudah oke, tapi nggak ada yang ngerjakan secara teknisnya, gitu loh. Nah, jadi sekarang kalau menurut saya, dan ini sudah 3 kali, konvensi nasional. Waktu ulang tahun 3 bulan yang lalu, ulang tahun Komisi Yudisial, saya diundang lagi keynote speech. Itu lagi yang kita bicarakan. Jadi sudah sering sekali kita bicarakan ini, gitu loh. Kayaknya inisiatifnya harus datang dari BPIP nih, gitu loh Pak Beni, ya kan? Apalagi ada yang mengarahkan ini BPIP ini, 2 pengarah di sini. Waduh, ini kalau tidak bisa menyimpang kita ini, ya kan? Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, saya punya keyakinan momentum ini, ini sudah timingnya sudah tepat. Kita buat undang-undang tentang etika berbangsa dan Mahkamah Etika Nasional. Ini menjabarkan dari segi substansi etikanya, menjabarkan yang 6, ya, 6 substansi etika di TAP MPR itu. Tapi bukan cuman itu, diatur juga mengenai infrastruktur pendukungnya. Dan ini tidak hanya menyangkut penyelenggara negara, lebih luas. Semua jabatan publik sekarang ini lagi masalah. Ini kan sekarang kita ini mulai dari polisi sampai hakim secara berjamaah melanggar undang-undang semua. Negara hukum apaan ini? Ditentukan single bar tapi nyatanya multi bar dan dibiarin. Artinya ada yang nggak beres ini. Terus ada lagi, Ketua MK dipecat oleh Majelis Kehormatan MK.
sebagai ketua. Dia mengadu ke pengadilan TUN, menang pula. Coba logikanya, ini peradilan etik mengenai ada tidaknya pelanggaran etika. Pengadilan TUN membicarakan ada tidaknya pelanggaran hukum. Apakah pelanggaran etik harus berarti melanggar hukum? Tidak. Ini dua hal yang harus dibedakan. Maka hakim pengadilan hukum tidak bisa menilai putusan pengadilan etika. Ini memang kacau ini di dunia profesi, gitu loh. Nah, jadi saudara-saudara, bukan hanya pejabat penyelenggara negara, tapi semua, ya, etika jabatan publik, gitu loh. Begitu juga di internal partai, soalnya banyak masalah. Di Kadin banyak masalah soal etika ini. Etika ini, kalau kita mau perluas untuk diketahui, Kadin itu bukan ormas. Kadin itu bukan lembaga negara. Tapi Kadin itu bukan lembaga swasta juga, karena dia dibentuk dengan undang-undang. Maka pada suatu hari ada putusan Mahkamah Konstitusi, Kadin adalah lembaga negara dalam arti luas. Maka kepadanya tidak bisa ditundukkan di bawah prinsip freedom of association, karena dia bukan ormas. Jadi dia itu jenis dari organisasi publik, lembaga publik, meskipun tidak disebut lembaga negara. Maka orang yang duduk di dalamnya pejabat publik, meskipun bukan pejabat negara. Seperti akuntan negara itu namanya pegawai negeri jabatan fungsional. Tapi kalau dia swasta disebut akuntan publik, ada kata publiknya. Maka jabatan yang kita persoalkan ini jabatan publik dalam arti luas. Etika jabatan publik lebih luas dari sekedar etika penyelenggara negara. Begitu loh. Nah, jadi ini ada masalah serius di dalam, ya, kegiatan di ruang publik kita. Bahkan juga di masyarakat. Makanya kita harus membicarakan mengenai ini dengan memanfaatkan momentum ini. Jadi saya punya keyakinan kalau yang mengajukan usulan itu, ya kan, BPIP, waduh, presidennya akan datang langsung, ya, nggak pakai mikir dia itu.